Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Putra. Di channel ini kita banyak membahas tentang bagaimana membuat SKP. Kemudian juga membahas tentang aplikasi-aplikasi keseharian kita dalam pekerjaan kita sehari-hari, misalkan seperti aplikasi Sakti dan lain-lain. Kemudian juga ada modul belajar Excel. Baik, untuk video kali ini kita akan share bagaimana cara membuat SKP 2023, yaitu melalui e-kinerja, khususnya untuk jabatan pelaksana pengadministrasi kepegawaian. Baik, mari kita menuju ke video kita untuk latihannya. Nah, seperti ini latihannya. Sebelumnya kami ingatkan kepada yang baru saja bergabung dengan channel kami, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan info-info dari channel kami. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang telah subscribe. Di video kali ini bisa jadi nanti di apa yang kita bahas, terutama di rincian pekerjaan harian kita ini, masing-masing individu akan berbeda-beda. Misalkan seperti ini adalah contoh saja. Bisa jadi nanti di RHK-nya atasan, redaksinya bisa dimungkinkan akan berbeda dari setiap individu, tapi secara umum akan mempunyai kesamaan karena RHK atasan ini akan menginduk juga dari atasan yang di atasnya lagi. Nah, untuk jabatan pelaksana, bila di atasnya ada kaur tata usaha, bisa jadi dimungkinkan ada yang seperti ini, tapi bisa jadi juga dimungkinkan redaksinya atau bahasanya berbeda, tergantung masing-masing individu. Untuk itu, termasuk di RHK pribadi dari Japel tersebut, dimungkinkan redaksinya di sini juga akan bermacam-macam, sehingga ini hanya contoh dan ini adalah sharing tentang teknis penyusunannya. Disilahkan untuk redaksinya disesuaikan dengan yang pertama adalah rincian pekerjaan harian kita, dan juga untuk redaksinya disilahkan untuk mengambil redaksi yang sebaik mungkin. Baik, demikian secara umum apa yang ada di RHK ini adalah yang pertama ini RHK atasan, kemudian ini RHK kita sebagai jabatan pelaksana pengadministrasi kepegawaian. Secara umum diambil dari Perkin. Nah, di Perkin itu sendiri biasanya termuat sasaran strategis kita dalam setahun itu apa saja. Di contoh ini ada yang bisa kita ambil, ini sasaran strategis ini nantinya akan menjadi RHK kita. Dan kemudian di indikator ini juga kita bisa masukkan pada indikator kita di SKP kita nanti, di RHK kita, sebagaimana juga target ini juga kita hitung dulu berapa banyaknya dari setiap detail-detail indikator ini. Nah, sebagaimana dari Perkin tadi kita susun seperti ini, tapi sebelumnya tahapan yang agar lebih mudah menyusunnya adalah kita menyusun draft rincian pekerjaan kita, yaitu itu yang pertama, kita menyusun rincian seperti ini yang akan nantinya akan menjadi rencana aksi, termasuk juga nanti apa bukti dukungnya dan kapan itu akan kita kerjakan. Kalau di sini di realisasinya nanti. Nah, yang pertama adalah ini rincian pekerjaan harian kita itu apa saja, kemudian kita kelompokkan dalam satu pembahasan yang sama, misalkan
tentang laporan kepegawaian, nanti kita jadikan di RHK misalkan tersusunnya laporan kepegawaian seperti itu. Kemudian tentang pengadministrasian kepegawaian misalkan seperti ini, membuat surat KGB, surat KP, surat pengantar dan sebagainya, kita masukkan dalam satu RHK terkelolanya dan terlaksananya administrasi kepegawaian begitu, dan seterusnya. Berikut seperti ini mungkin sebagai contoh rencana aksi, atau sebenarnya ini dari rincian pekerjaan harian kita, kemudian dikelompokkan menjadi RHK, satu RHK dalam satu kelompok pekerjaan. Seperti itu yang mesti kita siapkan lebih dulu agar lebih mudah menyusunnya. File ini insya Allah nanti kita siapkan dan kita lampirkan pada deskripsi dari video ini sendiri, silahkan bisa di-download. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisinya di e-kinerja. Di kinerja kita bisa langsung cari di Google, langsung kita tulis kinerja PKN seperti itu. Nah, di sini langsung ditampilkan di paling atas bkn.go.id, kita klik. Kemudian kita login, kita masukkan user kita, kemudian sign in. Nah, inilah tampilan dari kinerja di awal kita membuka. Seperti biasa, di sini tidak ada apapun. Kemudian di langkah awal kita masuk di menu profile. Di sini disediakan buku panduan juga sebenarnya, cuma bisa dilihat nanti tapi kurang lengkap menurut saya. Nah, kita bisa masuk di profile, kita cek dulu data pribadi kita. Ini semua kita cek apakah sudah sesuai. Jika ada yang kurang sesuai, kita bisa edit, kita sesuaikan. Di unit kerja kita bisa cari, langsung kita ketik, jabatan bisa kita edit, golongan juga bisa kita edit. Kemudian kita cek data atasan, apakah ini sudah benar atau belum. Jika ini di sini belum muncul, artinya berarti atasan kita belum mengklaim sebagai pimpinan UNOR atau pimpinan unit organisasi. Setelah di menu profile ini sudah dianggap sesuai, maka kita masuk di menu SKP. Untuk menambahnya kita tambahkan, kita tulis periode awalnya 01/01/2023, periode akhirnya 31/12/2023. Pendekatannya kuantitatif, kita oke. Kita bisa cek di sini mulai periode, kemudian pendekatan, unit kerja, dan statusnya masih draft jabatan kita. Dan di sini tampilkan menu-menu. Di sini kita juga bisa hapus ini jika tidak sesuai, kita hapus, atau bisa kita edit di lewat ini. Kemudian di daftar SKP ini ada menu detail SKP, matrik peran, kemudian SKP bawahan, kemudian penilaian. Di menu detail SKP ini untuk kita membuat SKP, matrik penilaian untuk melihat matrik. Kemudian di SKP bawahan kita tidak punya bawahan, maka tidak ada. Dan di penilaian nanti untuk mengisi rencana aksi dan rencana bukti dukung, kemudian mengisi juga kapan realisasinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menulis SKP di sini. Kita klik di menu detail SKP, ada tambahan RHK, lihat matrik, cetak dan ajukan SKP. Kita nanti membuat di tambah RHK, matrik kita lihat di sini, cetaknya di sini. Kemudian setelah membuat RHK kita bisa ajukan lewat menu ajukan SKP. Baik, kita tambah RHK. Nah, kita tadi sudah membuat di Excelnya, maka kita tinggal memasukkan sesuai kelompok dari RHK atasan yang diintervensi. Kita cocokkan dengan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Misalkan dari RHK atasan
terlaksananya pengelola ASN dan seterusnya. Kita punya 2 RHK, maka ini kita rekam, kita tinggal copy saja, copy, kemudian kita masukkan, disesuaikan dengan RHK atasan yang diintervensi. Baik, terlaksananya pengelolaan ASN, kemudian jenis RHK-nya adalah RHK utama. Kita juga bisa membuat RHK tambahan yang di luar dari tupoksi kita. Kemudian rencana hasil kerjanya kita kopikan dari sini tadi, yang pertama kita pastikan saja. Oke, kemudian kita rekam dulu semua untuk RHK yang telah kita buat. Masih sama RHK atasannya, kemudian utama, kemudian kita pastikan yang kedua. Oke, kita copy RHK. Di RHK atasannya adalah tersusun dokumen perencanaan program. Perencanaan program kerja, ya, utama, kemudian kita pastikan di sini. Kemudian RHK kita yang selanjutnya kita copy RHK, kita cari RHK atasan yang sesuai, terlaksana administrasi persuratan utama, kemudian pastekan. RHK selanjutnya adalah terlaksananya pelayanan umum rumah tangga, bila ada, memang ini hanya sebagai contoh saja. Di terlaksananya pelaksanaan umum, tambah pelayanan umum, kemudian utama, kita pastekan. Oke, terlaksananya administrasi belanja pegawai, kita copy, tambah, kemudian kita pilih RHK atasan utama, kemudian kita pastikan. Oke, RHK kita yang selanjutnya masih di RHK atasan yang diintervensinya masih sama, tambah, kita pilih, kita pastikan. Nah, ini yang terakhir, mungkin ada penugasan lain, biasanya mesti ada meskipun hanya 1 atau 2 jenis kegiatan. Misalkan di sini saya sebutkan melaksanakan kegiatan kepanitiaan ujian, bukti dukungnya nanti SK kepanitiaan, kemudian realisasinya menyesuaikan waktunya nanti. Baik, kita copy, tambah, ada di terlaksana penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan utama, kemudian kita pasti. Nah, kita sudah terekam semua RHK-nya. Insya Allah cepat kita siapkan seperti ini. Kemudian kita mengisi indikator kinerja individunya seperti ini. Di sini RHK-nya tersusunnya laporan kepegawaian. Indikatornya adalah jumlah laporan kepegawaiannya. Kemudian indikator kualitasnya persentase laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu. Dan waktu, indikator waktunya, rentan waktu pembuatannya. Sesuaikan dengan isiannya, berapa banyak laporan, dan kemudian aspek kualitasnya dan bulannya, berapa bulan targetnya. Kita rekam untuk RHK yang pertama, tersusunnya laporan kepegawaian. Indikator pertama kita copy, kita cari tersusunnya laporan kepegawaian. Kita bisa edit jika tidak sesuai atau akan disesuaikan, kita bisa edit atau bisa hapus. Untuk indikatornya kita tambahkan di indikator, klik yang pertama kuantitas, kita pastekan targetnya adalah 8 laporan.
laporan. Oke, kemudian indikator yang kedua kita copy, kualitas kita pastekan di sini 90%. Kemudian tambah indikator waktunya. Di sini adalah rentang waktu pembuatan laporan 1 bulan. Bisa ditambah indikator lagi bila ada anggaran misalkan. Kemudian kita isikan indikator yang dari RHK kedua kita copy, terlaksananya administrasi kepegawaian. Ini kita tambahkan aspek kuantitas, kita pastekan jumlah dokumen yang ditargetkan adalah 10. Kita tulis oke. Kemudian indikator kualitasnya kita copy 90%. Oke. Kemudian indikator waktunya 1 bulan juga, atau ini 12 bulan, maaf, karena ini pekerjaan harian kita tidak mungkin di 1 bulan, mungkin ada hampir setiap bulan ada, maka kita buat 12 bulan. Kita copy, oke. Untuk yang selanjutnya adalah RHK yang ketiga kita. Mungkin ini diantara individu dari kita ada yang membuat juga, yaitu menyusun dokumen perencanaan anggaran belanja pegawai, yang mungkin kalau yang masih mengurusi belanja pegawai, atau mungkin kalau di satker yang tidak mengurusi belanja pegawai, atau di BOS mungkin juga ada, bisa jadi membuat rencana anggaran untuk GBPNS, honor GBPNS dan PPNPN mungkin. Maka kita coba ini kita adakan di sini. Baik, kita rekam, kita copy, kita pastekan di sini. Targetnya adalah 2 dokumen. Oke. Kemudian kualitasnya kita buat 90%. Kemudian indikator waktunya kita copy, untuk waktunya 4 bulan. Baik, kita lanjutkan untuk RHK yang keempat kita adalah terkelola dan terlaksananya administrasi surat kepegawaian. Kita copy, kita pastekan, targetnya 20 surat. Oke. Kemudian aspek kualitasnya kita copy, kemudian indikator waktunya kita kopikan. Jadi kita sudah mempunyai 4 RHK. Mungkin hanya ini dulu yang kita inputkan untuk praktek inputnya. Kita anggap ini misalkan sudah selesai. Tapi di sini kita harus isikan lampiran ini. Lampiran ini adalah yang pertama dukungan sumber daya, kita isikan. Ini sudah ada di contoh ini, misalkan seperti ini. Kita kopikan, nah seperti itu, kita oke. Nah dia langsung masuk seperti ini.
tidak perlu menulis nomor urutnya. Kemudian untuk skema pertanggungjawaban kita kopikan dari sini. Oke. Kemudian untuk konsekuensi kita kopikan juga. Untuk konsekuensinya ini yang standar dari contoh-contoh yang sudah ada. Yang pertama adalah konsekuensi positif. Jika capaian kinerja memenuhi ekspektasi atasan, maka akan diberi nilai minimal baik. Kemudian jika konsekuensi negatifnya, jika capaian kinerja di bawah ekspektasi atasan, maka akan mendapatkan teguran gitu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita anggap pengisian dari SKP ini kita sudah selesai. Misalkan RHK-nya dianggap sudah selesai begitu, ajukan SKP untuk dievaluasi oleh atasan langsung kita. Selanjutnya kita baru bisa mengisi rencana aksi dan bukti dukung. Maka kita anggap selesai dan kita ajukan untuk praktek mengajukan. Sebelum diajukan statusnya masih draft. Oke, kita ajukan. Ada pesan seperti ini. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Artinya bisa jadi nanti setelah ditinjau statusnya sudah persetujuan, atau bisa jadi kembali menjadi draft. Artinya bila kembali menjadi draft, nanti akan ada pesan bahwa mungkin ada revisi atau seperti apa. Pasti ada pesannya, nanti kita tunjukkan. Dan kemudian jika persetujuan berarti kita bisa mulai membuat rencana aksi dan bukti dukungnya. Baik, kita oke. Setelah kita ajukan, status SKP kita menjadi pengajuan seperti ini. Kita kembali. Nah, di sini juga ada status itu. Jika ini statusnya nanti draft, berarti di bawah ini nanti ada keterangan. Di keterangan ini, apa keterangannya? Misalkan revisi apa atau seperti apa, di sini pasti ada keterangannya. Nah, jika nanti sudah disetujui, maka di sini statusnya persetujuan begitu. Nah, kita cek dulu di sini harus statusnya persetujuan untuk kita bisa mengisi rencana aksi dan bukti dukung. Jika belum persetujuan maka belum bisa. Baik, kita langsung mengisi rencana aksi dan bukti dukung melalui menu penilaian. Untuk mengisi rencana aksi dan bukti dukung bisa dilakukan di tab menu pelaksanaan kinerja ini. Untuk pemantauan dan evaluasi ini adalah wilayahnya atasan kita. Untuk kita adalah di pelaksanaan kinerja. Nah, saat pembuatan video ini adalah di bulan Maret. Maka yang tampil di sini yang bisa kita isi rencana aksi dan bukti dukungnya adalah bulan Januari sampai Maret saja. Karena prinsip pengisiannya adalah bulanan. Jika kita nanti masuk di bulan April, maka di sini ada tambahan bulan April dan seterusnya. Oke, berarti kita mengisi yang bisa kita isikan adalah bulan Januari hingga Maret. Kita praktek isi rencana aksi. Dari inilah RHK yang sudah kita buat, tapi hanya beberapa yang sudah kita detailkan targetnya atau indikatornya. Maka kita hanya isi dulu yang ada indikatornya. Dari RHK yang sudah kita buat adalah 4 ini, maka kita akan praktek dari 4 ini. Dari perencanaan yang sudah kita buat, kita merujuknya pada kapan realisasinya dari pekerjaan ini yang akan kita lakukan di bulan apa. Itulah yang akan bisa kita isikan. Dari rencana realisasi yang kita sudah susun, kita lihat di sini, kita petakan mana yang Januari, Februari, dan Maret. Misalkan dari ini ada Januari, kemudian ini Januari, atau yang lain disesuaikan. Kita pastikan dulu untuk yang Januari,
nanti yang Januari kita masukkan hanya di rencana aksi yang di sini, kecuali memang nanti ada Februari dan seterusnya ada di setiap bulannya, maka kita juga harus rekam di rencana aksi setiap bulannya. Baik, kita praktekkan. Untuk yang pertama, kita mengisi rencana aksi yang bulan Januari. Kita isikan rencana aksi yang Januari. Kemudian yang pertama adalah tersusunnya laporan kepegawaian. Tadi di rencana kita ada. Kita klik tambah. Apa rencana aksinya? Adalah ini. Misalkan kita membuat yang satu dulu, kita ini hanya rinciannya kita gabung aja, maka kita di rencana aksi kita pisahkan, membuat laporan kepegawaian. Kita isikan, kita pastekan oke. Ini rencana aksi yang pertama. Kita bisa menambahnya lagi. Yang kedua, yang ini kita copy, kita pastekan oke. Nah, di satu RHK kita punya dua rincian pekerjaan, yaitu membuat laporan kepegawaian dan duk dan rekap kepegawaian. Kemudian untuk RHK kita yang kedua, ini ada Januari juga, maka kita rekam yang khusus untuk Januari. Misalkan yang pertama membuat membuat surat usulan KGB, biasanya untuk bisa jadi bila ada di KGB Februari, kita bisa rekamnya di Januari, atau di Februarinya kita untuk merekam Maret, atau misalkan ada usulan KP di bulan ini juga, kita bisa buat untuk rencana aksinya. Misalkan kita ambil salah satu saja, membuat usulan KP dan surat pengantarnya, maka akan kita rekamkan di RHK terkelola dan terlaksananya administrasi kepegawaian. Kita cari, karena tidak urut di sini, ini kita tambahkan, kita pastekan oke. Jadi kita anggap untuk yang RHK kedua ini hanya satu, atau kita bisa juga tambahkan ini yang kedua ini, misalkan merekam dan merubah perubahan data kepegawaian pada aplikasi gaji kita, misalkan kita rekamkan di RHK yang sama, kita tambahkan, kita pastekan oke. Kemudian kita cari lagi yang bulannya sama, masih Januari. Mungkin yang ini, ya, ini terkelola dan terlaksana administrasi surat kepegawaian, misalkan merekam surat perjanjian kerja PPNPN ini, misalkan kita copy, ada pada RHK terkelola dan terlaksananya administrasi surat kepegawaian ini. Oke. Nah, ini untuk yang Januari sudah kita rekamkan. Kemudian nah, di sini tadi kita sudah rekam, kemudian isi yang Februari. Nah, di sini kita bisa isikan lagi untuk misalkan yang membuat usulan KGB ini untuk KGB Maret misalkan. Ini di Februari. Dari RHK terkelola dan terlaksananya administrasi kepegawaian. Ini kita pastekan oke. Kemudian kita cek lagi yang ada, misalkan ini juga kita copy, kita tambahkan oke. Kita cari lagi yang Februari jika ada, misalkan ini
membuat surat tugas, misalkan dari RHK terkelola dan terlaksana administrasi surat kepegawaian. Ini kita pastikan di situ. Kemudian bisa juga untuk membuat surat perjalanan dinas, ini kita copy di RHK yang sama. Untuk yang lainnya tidak ada yang Februari, maka untuk Februari sudah selesai. Kita menuju ke yang bulan Maret. Kita isikan yang bulan Maret dan kita lihat rencana kita yang bulan Maret ada ini, kemudian ini, 3 ini. Untuk di bulan Maret kita misalkan merekam ini untuk bulan Maret, kita anggap yang ini tidak ada. Contoh, kita kopikan di RHK terlaksana dan terkelola dan terlaksana administrasi kepegawaian. Kita masukkan di RHK terkait di sini, kita pastikan. Kemudian kita rekam lagi yang ada di bulan Maret. Misalkan kita ambil yang ini, misalkan membuat surat tugas dan membuat surat SPD di RHK terkelola dan terlaksana administrasi surat kepegawaian di sini. Kemudian selanjutnya yang membuat SPD, nah baik, kita sudah membuat rencana aksi di 3 bulan ini, meskipun hanya beberapa, tapi kita usahakan di setiap bulannya ada yang kita kerjakan, seperti itu. Baik, kita sudah isikan rencana aksi, kemudian kita isi bukti dukungnya. Nah, untuk bukti dukung kita melampirkan hasil kerja kita yang sudah kita lakukan. Jadi yang sudah kita buat kita upload di Drive untuk kemudian dilampirkan linknya saja. Jadi kita contohkan bagaimana untuk mengisi bukti dukungnya. Jadi bukti dukung itu adalah diisikan setelah pekerjaannya selesai dan kita sudah menguploadnya di Google Drive. Maka ini rencana RHK, kemudian rencana aksi yang sudah kita isikan, kemudian isi bukti dukungnya di sini. Kita tambahkan dari yang pertama, tersusunnya laporan kepegawaian. Nah, kemudian ada rencana aksi 2 di sini. Kita tambahkan di sini. Nama bukti dukungnya kita ambilkan dari yang ini. Kita tambahkan bukti dukung sesuai dengan per RHK kita. Jadi nanti di Drive kita kumpulkan dari satu RHK ini, ke semua bukti dukung kita jadikan satu di setiap RHK. Jadi agar memudahkan mencari filenya, kita tambahkan nama bukti dukungnya adalah misalkan ini. Kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, nama bukti dukung ini kemudian dilampiri dari link Drive tentang file yang kita sebutkan di sini. Misalkan di Drive ini, misalkan dari kita buka yang Januari gitu ya. Nah, di Januari ini kita bisa lampirkan untuk pekerjaan kita bila bisa per bulannya ini, atau bisa juga nanti per filenya, atau bisa juga nanti per RHK. Misalkan di dalamnya ini ada per RHK begitu, kita juga bisa melampirkan linknya.
tapi ini kita contohkan, misalkan saya buat untuk per folder bulanan, misalkan kita klik kanan, kemudian get link, kemudian kita pastikan ini anyone with the link, kemudian copy link, kita tutup, kemudian kita masuk di sini, kita pastikan di sini linknya, kemudian oke lagi. Nah, begitu mengisinya. Begitu juga dengan kita bisa mengisi di sini atau di sini juga bisa. Ini karena per aspek, jadi insya Allah sama. Jadi kita juga bisa isi untuk realisasinya, misalkan terselesaikan begitu, sumber datanya kita isi Google Drive begitu, kita oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya sama, caranya sama. Jadi bukti dukungnya adalah kita tambahkan misalkan per RHK atau per bulan, kita kopikan folder per bulan di drive ini tadi, atau per RHK untuk lebih detailnya, atau bisa per file jika lebih detail lagi. Untuk memudahkan, kita uploadkan per bulan begitu juga bisa, tapi lebih baik jika ditambahkan sesuai dengan rencana aksinya. Mungkin seperti itu. Baik, demikian SKP dari pengadministrasi kepegawaian, mulai dari pengisian RHK, kemudian mengisi rencana aksi dan bukti dukung. Demikian yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan untuk kami respon di kemudian hari. Untuk tambahan, saya sebutkan di bawah ini ada rincian pekerjaan yang lain jika akan dibuatkan RHK tertentu atau bisa digabungkan dalam rincian-rincian tertentu dalam yang RHK yang sudah terbuat di sini. Demikian video ini. Silahkan share dan subscribe jika ini bermanfaat dan agar bermanfaat pada yang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.